Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik di tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku, pembelajaran 5 dan 6. Materinya adalah kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga besar, mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga besar, membandingkan tinggi atau panjang benda, pengalaman beribadah bersama anggota keluarga. Simak baik-baik ya nak. Kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga besar. Ini adalah silsilah keluarga. Ada keluarga dari Dayu dan ada keluarga dari Deni. Ini adalah ayah ibu Dayu, sedangkan paman dan bibi adalah ayah dan ibu dari Deni. Apakah kamu memiliki sepupu? Masih ingatkah kalian sepupu? Sepupu adalah sebutan bagi seorang anak dari paman atau bibi. Nah, ini sepupu adalah anak paman dan bibi. Sepupu biasanya seumuran denganmu. Ada juga yang sepupu hampir setara umurnya dengan kalian. Entah itu beda 2 tahun, 3 tahun, itu masih dianggap sepupu. Ya. Jadi saudara sepupu adalah saudara kita dari anak dari paman dan bibi kita. Kita memanggilnya apa? Saudara sepupu. Lanjut. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Kalau kemarin di sekolah kita belajar tentang mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku, sekarang kita mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Kita dapat mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Di sini ada buah semangka dan buah pisang. Kita bandingkan beratnya. Semangka lebih berat daripada pisang. Jelas ya? Kenapa bunda semangka lebih berat? Karena lebih padat, sedangkan pisang hanya terdapat beberapa sisir atau beberapa biji. Sedangkan semangka terdiri atas mayoritas air, full, penuh, satu. Jadi berat semangka lebih berat dari satu buah pisang atau satu sisir pisang. Gambar selanjutnya, pisang dan stroberi. Pisang lebih berat daripada stroberi karena pisang satu sisir itu beratnya lebih berat dari buah stroberi satu biji atau satu buah. Dari sini dapat difahami bahwa kita bisa membandingkan berat benda berdasarkan bentuknya, berdasarkan besarnya. Kita bandingkan beratnya menggunakan cara memegang kita, ya. Cara kita memegang benda itu pasti akan terasa lebih berat mana. Yang satu benda ditaruh di tangan kanan, yang satu ditaruh di tangan kiri, itu kalau kecil. Tapi kalau bendanya berat, maka kalian angkat secara bergantian untuk membandingkan berat bendanya. Nah, perhatikan pengukuran berat benda berikut. Di sini ada gambar satu tas, setara dengan berapa buku itu? Iya, 4 buku. Maka disimpulkan berat satu tas sama dengan berat 4 buku. Seharusnya kalian bisa nyoba di rumah. Kalian menggunakan penggaris. Penggaris kalian letakkan di ujung meja, sehingga bagian tengah penggaris tepat berada di ujung meja. Kalian bisa mengukur pensil, berat pensil dengan penghapus, atau misalnya kalian punya kelereng, bisa ditaruh kresek, 2 kresek ujung masing-masing, kemudian ditaruh berapa kelereng untuk mengimbangi berat benda yang ingin kalian ketahui beratnya. Bisa mengukur berat buku tulis, mengukur berat tepak,
atau kotak pensil ya. Ada yang pengen mengukur buku paket, bisa menggunakan kelereng atau batu kerikil yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa membuktikan itu ya. Nah, selanjutnya 1 pepaya setara dengan berapa mangga di situ? Iya, setara dengan 4 buah mangga. Berat 1 pepaya sama dengan berat 4 mangga. Dari sini jelas ya, tas lebih berat daripada apa? Dari 1 buku. Karena imbangnya adalah 1 tas sama dengan 4 buku. Sama dengan pepaya. Jika pepaya lawan dengan 1 mangga, maka pepaya lebih berat dari 1 mangga. Ya, karena pepaya itu setara dengan 4 mangga, maka yang imbang baru 1 pepaya sama dengan beratnya 4 mangga. 1 tas sama beratnya dengan 4 buku. Ini adalah imbangan berat benda. Jadi seimbang, sama beratnya. Kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga besar. Kalian sudah memperkenalkan siapa saja anggota keluarga kalian, siapa nama kakek nenek kalian. Saat keluargamu bercerita, dengarkanlah dengan baik. Saat orang tua kalian bercerita, saat kakek nenek bercerita, saat paman dan bibi bercerita, dengarkan dengan baik. Jangan disela. Berbicaralah setelah orang lain selesai berbicara. Ini maksudnya, jangan menyela pembicaraan orang lain. Kenapa Bunda? Karena tidak sopan. Saat orang lain berbicara, hendaknya kalian mendengarkan. Setelah mereka selesai berbicara, barulah kalian menjawab. Jangan sebelum orang itu selesai ngomong, kalian sudah ngomong. Itu namanya tidak sopan. Membandingkan tinggi atau panjang benda. Perhatikan benda-benda berikut ini. Ada 4 benda. Yang pertama ada paku, yang kedua krayon, yang ketiga pensil, dan yang keempat kuas. Ini adalah kalimat perbandingan. Kalimat perbandingannya yang pertama, kuas lebih panjang daripada pensil. Ya, benar? Iya, benar. Karena di sini kuas posisinya paling panjang dari ketiga benda lainnya. Nah, pernyataan selanjutnya. Paku lebih pendek daripada pensil. Nah, benar. Paku lebih pendek daripada pensil. Karena paku di sini bentuknya paling pendek di antara keempat benda lainnya. Nah, yang terakhir ada pernyataan paku lebih pendek daripada krayon. Apakah benar? Iya, jelas. Karena paku itu lebih pendek dari benda lainnya. Paku lebih pendek dari krayon, paku lebih pendek dari pensil, paku lebih pendek dari kuas cat air. Sama sebaliknya, kuas lebih panjang daripada pensil. Kuas lebih panjang daripada krayon. Kuas lebih panjang daripada paku. Nah, dari keempat benda ini, manakah benda yang paling pendek atau paling kecil? Iya, paku. Benda yang paling besar atau paling panjang di sini apa? Iya, kuas. Jika kita urutkan dari benda yang terkecil atau kita urutkan dari benda yang terpendek, maka benda apa dulu yang kita sebutkan? Ya, paku. Kalau kita urutkan dari benda yang paling pendek, kita bisa mengurutkan paku, krayon, pensil, dan kuas. Jika kita urutkan panjang benda dari benda yang paling panjang, kita urutkan dari kuas. Ya, kuas, pensil, krayon, dan paku. Dari sini dapat dipahami. Selanjutnya,
Pengalaman beribadah bersama anggota keluarga. Apakah kalian pernah melakukan suatu ibadah bersama orang tua? Di sini ada gambar. Ya, salah satu kegiatan bersama keluarga besar adalah beribadah bersama, menjalankan sholat di masjid secara berjamaah. Apakah sholat di rumah secara berjamaah juga bisa, Bunda? Bisa. Itu merupakan contoh juga pengalaman beribadah bersama anggota keluarga saat sholat berjamaah di rumah. Adakah lain, Bunda? Adakah yang lain selain sholat beribadah yang bisa dilakukan bersama-sama? Nah, kita bisa membaca Al-Quran bersama keluarga, bersama ayah dan ibu, ya. Kemudian bisa mengaji. Yang ada anak yang mengaji di TPQ, ada yang ngajinya di rumah. Bisa juga itu sambil mengaji bersama orang tua. Apakah hanya itu, Bunda? Contoh pengamalan atau pengalaman ibadah agama lain. Umat Kristen, mereka beribadah di gereja secara bersama-sama anggota keluarganya. Umat Hindu juga sama, mereka beribadah di tempatnya bersama anggota keluarga dan lain sebagainya. Saat kalian menjalankan ibadah bersama keluarga, pastinya sangat lebih sangat menyenangkan. Tidak ada lagi yang namanya kata malas, soalnya dilakukan bersama-sama. Pahalanya tapi tetap ikut kalian sendiri-sendiri. Jadi kalau sholatnya tidak benar, main-main, maka pahalanya juga tidak ada. Saat kalian beribadah dengan khusyuk, maka pahalanya juga sangat baik. Nah, sekian materi hari ini. Jangan lupa kerjakan latihan soal di buku petik 1D halaman 71 sampai 72, nomor 2 dan 3 saja ya, Nak. Jangan lupa juga pelajari soal persiapan PH untuk besok. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan soal PH tanpa dikumpulkan ke Bunda Puji. Hanya kalian pelajari biar besok ada gambaran untuk mengerjakan soal PH. Yang wajib dikumpulkan adalah yang halaman 71 sampai 72, nomor 2 dan 3. Foto dan lampirkan ke Google Classroom. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya Bunda Puji mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.